Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Alhamdulillah guys, saya mendapatkan servisan yang bisa kita bahas hari ini. Oke, kita lihat. Di depan kita ini ada HP Sony Xperia ya. Jadi HP ini itu kasusnya menarik guys. HP ini mati total disebabkan karena setelah dicas itu hampir terbakar ya, lalu mati total. Nah ini bisa dilihat bekasnya. Jadi ada lelehan di lubang konektor casnya. Setelah saya tanyakan, ternyata pemilik itu baru beberapa hari ganti cas yang biasa ya. Jadi cas originalnya itu sudah rusak. Nah timbullah seperti ini, meleleh dan akhirnya HP mati total ya. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi warning ya buat kita, khususnya pengguna smartphone. Gunakan cas original ya. Oke, kita akan bahas dan kita akan bongkar HP-nya. Sambil kita bongkar, kita lihat spesifikasinya ya. Ini adalah Sony Xperia XE1. Displaynya hanya 5 inch. Lalu RAM-nya 3 dan internal 32 GB. Dan HP ini dirilis tahun 2017. Tentunya sudah support LTE ya. Dan kelihatannya sudah support NFC ya ini. Kalau untuk di kamera tidak usah diragukan guys. Sony is the best. Kalau tidak salah ini berapa ya? 32 megapiksel ya kemungkinan. Oke, ini kita ada seperti plat kuningan ya. Itu kemungkinan besar NFC ya. Ini kita klentek saja dan kita sudah cabut konektor baterainya. Tahapan pertama kita cek dulu baterainya, bagaimana kondisinya. Nah ini saya pastikan untuk multitester digital berfungsi dengan baik dengan cara cek di baterai yang lain. Setel di multitester digital setelan 20 volt ya. Nah ini berfungsi ya. Lalu kita coba cek untuk baterai Sony-nya. Setelah saya cek ternyata tidak mengeluarkan nilai tegangan sama sekali. Mungkin efek dari konslet di casnya ya. Karena cerita pemilik itu batok kepala casnya atau adapternya itu gosong ya. Oke, ini ternyata tidak ada nilai tegangan baterainya. Lalu kita untuk memastikan di mana letak kerusakannya, kita mesti cek dengan power supply. Untuk ngecek power supply, cari dulu jalur positif negatifnya ya di konektor baterai. Untuk jalur positifnya ya urutkan dari kode yang ada di baterai, atau cari ya seperti yang pernah saya bikinkan juga, cari jalur feedback. Lalu kita solder dengan timah gulung seperti ini ya. Tujuannya supaya bisa kita jepit di power supply. Oke, kita sudah di depan power supply, kita akan cek ya. HP ini tuh rusak almarhum atau konslet. Sambungkan positif dan negatifnya ya. Setel di 4 volt, lalu lihat jarum ampernya. Saat saya tekan tombol power, dia naik sedikit lalu turun. Saya tekan lagi, dia naik kurang lebih 0,1 ya, lalu turun. Ini konsumsi arus yang normal. Nah pertanyaannya, kenapa dia tidak langsung berproses? Saat saya tekan tombol power dia naik lalu goyang-goyang dan biasa HP nyala ya. Ya tiap Android itu berbeda-beda ya untuk konsumsi arusnya. Jadi kemungkinan besar untuk di Sony ini tidak bisa nyala hanya dengan power supply ya.
Intinya kita lihat, kita analisa dari pergerakan jarum ampere tadi naik lalu turun itu normal. Ya berarti mesin aman ya, tidak ada konslet. Fokus selanjutnya kita ke baterainya. Setelah kita cek dengan multitester digital tidak keluar nilai tegangan, sudah bisa dipastikan baterai ini almarhum ya. Kita mesti isi atau suntik tegangan dengan power supply. Nah kali ini saya tidak akan kejut atau suntik dengan power supply, namun saya akan gunakan metode yang lebih sederhana ya, yang semua orang pasti bisa. Oke, bagaimana caranya kita nyuntik tegangan? Ya seperti biasa ya, tidak jauh beda dengan pengisian ya. Jadi tentukan dulu di mana positif negatifnya. Lalu kita ambilkan cas jepit ya. Kita siapin cas jepit atau desktop ya. Namun sebelumnya kita bikinkan jemperan dulu jalur positif dan negatifnya. Sebetulnya bebas ya. Intinya pas jalur positif negatifnya itu jangan sampai salah. Kebalik tidak masalah ya untuk di desktopnya nanti. Oke, ini saya tinggal solder ujung ke ujung ya. Ujung yang sebelah kiri dan ujung yang sebelah kanan. Ya, lalu bikin kabel jemperan lalu dipotong ya. Dan satunya juga kita bikinkan. Untuk di ujungnya kita tinggal solder saja ya, supaya saat nyolder itu bisa lengket di kaki pin. Nah ini untuk di bagian pin satunya. Jadi kutub positif negatif itu kan berseberangan ya. Kita tinggal bikinkan saja kabel jemperannya. Ya seperti ini, lalu potong sejajar dengan kabel yang satunya tadi ya. Ya lalu dipotong dan kita langsung siapkan dulu di ujung kabelnya itu dengan cara menyolder ya, supaya nanti kita solder di cas jepit atau desktop itu bisa lengket ya. Jadi yang belum punya power supply, gunakan trik sederhana ini ya. Baterai rusak, langsung saja cas secara paksa dengan cas jepit. Nah untuk baterai yang tanam seperti ini, metodenya seperti ini aja ya. Kita tinggal solder dari besi satu ke besi satunya. Jadi ini terbalik tidak masalah ya. Entah positif yang kiri, entah positif yang kanan, intinya saling berseberangan. Nah jika dia muncul display yang redup-redup, artinya ini sudah tersambungkan. Dan kita tinggal cas dengan listrik ya. Jadi ya seperti biasa ya, pengecasannya seperti ini ya. Nah ini proses pengisiannya dan kita tinggal tunggu saja. Nah ini kok kelihatannya tadi tuh panas, sekarang mulai mulai mendung nih, kayak mau hujan ini guys. Ya alhamdulillah ya, kalau hujan itu berkah, kita bersyukur saja. Oke, kita sambil nunggu, dan ini kurang lebih 3 jaman ya kemungkinan saya biarkan untuk kerjain aktivitas yang lain, dan sudah terisi ya. Jadi ada isinya 4 baris atau 4 balok. Nah setelah itu ya tinggal dilepaskan lagi kabel jemperannya. Ya jadi untuk di baterai tanam itu kan kepala konektornya itu berbeda-beda ya jenisnya. Jadi biasanya ya antara kanan dan kiri itu, antara positif dan negatif ya sembarang saja, yang penting kita jemper kawat ya. Nah ini kita langsung pasangkan
Jadi karena sudah kita cek bagian mesin itu kondisi normal, jadi ya kita langsung saja rapikan ya. Oke, ini sudah saya rapikan dan kita akan menyalakan. Namun saya bersihkan dulu ya. Ini kelihatan kotor banget, apa kemungkinan lama nggak dipakai atau gimana ya. Jadi untuk Sony ini rata-rata desainnya flagship ya. Saya sebetulnya ya lebih tertarik Sony ya dibandingkan apa ya, yang lainnya. Jadi ada istilah itu maniak Sony ya. Karena memang dari segi kualitas built-in-nya itu mempesona guys. Ya ini tinggal dikerik-kerik ini. Kayak ada kotoran nih di tengah-tengah layarnya nih. Lalu kelihatan pecah ya. Kemungkinan efek jatuh ini. Oke, kita nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nyala ya. Muncul logo Sony. Dan apakah ini bisa nampil ke menu? Kita akan tunggu ya. Jangan-jangan boot loop lagi. Wah, kalau boot loop ya wow, amazing guys. Gedenya itu. Aduh, kaget saya guys. Bah, itu apa itu ya? Kadang itu saya sering juga nemu yang seperti ini guys. Jadi HP customer tuh ya seperti ini ya. Seleranya tuh masing-masing ya. Ada yang selera anime, ada yang selera lebih hot. Aduh, untung nggak puasa ya. Oke, ini tentang ponsel. Jadi ini kalau kita searching di Google namanya Sony Xperia XA1. Dan ini sudah gede ya. Sudah normal maksudnya ya. Dan ya jelas ini kelihatannya sih bermasalah sama pengecasannya. Oke, saya penasaran ya sama kameranya. Kita coba ya kameranya. Wow, bening guys. Sebening wallpapernya nih. Ya memang Sony nggak perlu diragukan ya untuk kualitas kameranya. Amazing. Wah, kalau Sony ini buat ngerekod konten bagus ini guys. Jadi ini kalau nggak salah berapa ya, berapa megapiksel gitu loh, 32 ya. Namun kualitasnya memang wow. Kita lihat hasilnya ya. Mana ini hasilnya nih? Ntar. Nah ini hasilnya guys. Jadi memang ya bagus lah ya. Kalau Sony itu sudah memang umum kualitasnya jernih ya. Oke, ini kamera berfungsi ya. Jadi kelihatannya sih permasalahan sesungguhnya itu di cas yang bukan original ya. Sehingga cas itu atau kepala adapternya itu menyebabkan konslet dan terhubung ke HP sehingga meleleh panas di konektor casnya. Nah ini kasus-kasus seperti ini jangan sampai terulang ya. Wow, itu kok terlihat tadi kayak ada aplikasi Bigo ya. Ini pemilik HP mungkin ya seleranya begini guys. Jadi emang normal ya. Alhamdulillah ini sudah selesai. Jadi intinya gunakan cas original ya. Kalau kita menemukan cas bukan original, memang banyak faktor bisa menyebabkan HP meledak ya. Itu sering saya dengar beritanya. Nah ini alhamdulillah kondisi mesin HP ini tuh tidak ada konslet. Hanya baterai karena terhubung pendek atau short sehingga dia drop dan almarhum ya.
nggak nahan guys. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat, dan ini PR-nya jelas saya akan perbaiki pengecasannya. Bye bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada ibu-ibu mau nyervis guys.